Pemirsa, salah satu saksi tragedi Kanjuruhan menyebut kericuhan bermula saat sejumlah supporter dipukul mundur oleh petugas keamanan. Saksi yang meminta identitasnya disembunyikan itu juga menyatakan bahwa gas air mata ditembakkan ke tribun penonton, padahal supporter tidak ricuh. Saya sama 4 orang, jadi totalnya 5 orang. Saya lihatnya dari tribun VIP. Dari tribun VIP. Oke, nah semua pertandingan dari awal hingga akhir berjalan lancar. Kapan tiba-tiba mulai terasa ada yang tidak beres dengan jalannya usai pertandingan itu, Mas? Usai pertandingan pertama kan pemain Persibaya keluar dari stadion itu aman. Terus pemainnya Arema itu melingkar di bundaran itu, di bundaran stadion, di bundaran lapangan itu juga masih aman. Kita masih aman aja. Terus ada 2 orang masuk. 2 orang masuk itu mereka itu maksudnya nggak mau berbuat anarkis, tapi mereka melakukan kekecewaan mereka kepada pemainnya karena kita kalah sama Persibaya. Oke, hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Itu bisa Anda lihat jelas saat itu? Saya lihat jelas. Oke. Lalu ada mereka itu berpelukan sama Pak Ali Rifki, Adusan Maringa yang saya lihat, itu mereka ya udah mana-mana aja gitu. Emang kita cuma kecewa aja kok bisa kalah sama Persibaya. Nah, terus lalu ada 1 orang masuk dari papan skor itu bawa bendera. Itu ngibarkan cuma sewer-sewer biasa, Mas. Cuma sewer-sewer. Terus yang lainnya itu terpancing untuk masuk lapangan. Lalu pemain Arema semuanya keluar. Oke. Ada supporter lain yang terpancing untuk masuk. Kira-kira dari yang Anda lihat berapa banyak jumlahnya yang turun ke lapangan? Sekitar 50 lebih ya. Tapi itu nggak anarkis sama sekali. Mereka hanya ingin meluapkan rasa kekecewaan mereka kepada pemain Arema. Oke. Ada yang mengatakan di media sosial bahwa mereka supporter yang turun ke lapangan itu untuk menunjukkan rasa kekesalannya, kekecewaannya karena kalah itu ingin berbuat anarkis pada pemain ataupun manajemen. Anda tidak melihat itu? Tidak ada yang anarkis, Mas. Tidak ada yang anarkis. Lalu baru itu kita udah mundur, Mas. Sebenarnya udah mundur semua kan pas pemain udah masuk. Nah, itu ada yang terpancing masuk lagi. Nah, itu ada beberapa kawan-kawan Aremania yang kena polisi sama tentara itu. Kenanya karena? Ya, mungkin ketangkep itu, Mas. Terus itu digebukin, Mas. Siapa yang memukul? Ya itu yang ada di video itu, Mas. Oke, berarti oknum aparat. Aparat. Oke, oknum aparat, kita sebut oknum ya. Ya. Berarti Anda melihat yang awal kali pertama yang melayangkan pukulan adalah oknum aparat. Ya, benar. Oke, berapa banyak saat itu petugas yang ada di bawah lapangan? Oh, banyak, Mas. Banyak yang maksudnya menghalau Aremania biar gak turun. Nah, di situ teman kita kan dipukulin. Nah, terus banyak Aremania yang kepancing emosinya. Oke. Maunya untuk menyelamatkan Aremania yang dipukul itu. Lalu polisi juga ya gitu, Mas, jadi berantem di lapangan gitu. Oke, saya luruskan berarti aksi saling pukul-memukul ini diawali dengan oknum aparat yang berusaha menghalau supporter, memukul sehingga supporter lain berusaha melindungi kawannya, dan terjadi aksi saling pukul di situ. Iya, benar. Oke, setelah itu apa yang terjadi setelah aksi saling pukul itu? Ada gas air mata di tengah lapangan. Gas air mata pertama kali di tengah lapangan. Diarahkan ke tengah lapangan. Ya, maksudnya emang untuk membubarkan, Mas. Lalu aku ngajak teman-teman untuk turun. Nah, di situ udah ada semprotan gas air mata ke tribun 10, 11, 12, 13, 14. Oke, apakah di tribun 10, 11, 12 itu memang terlihat ada kekacauan di sana sehingga perlu disemprotkan air mata? Nggak ada, Mas. Itu memang benar-benar di tribun berdiri itu, apalagi Mas, itu disemprotkan ke situ, Mas. Ditembakkan ke situ. Oke, sempat melihat tidak, Mas, bahwa petugas itu seperti salah sasaran saja atau memang secara sengaja menembakkan ke 10, 11, 12? Secara sengaja itu, Mas. Secara sengaja. Wong kita nggak ricu kok ditembakin gas air mata, Mas. Nah, di media sosial juga beredar video ini, Mas, tentang bagaimana pintu-pintu akses masuk dan keluar di stadion itu tertutup saat para supporter ingin keluar. Ini memang sejak awal tertutup, tidak dibuka, atau sebelumnya terbuka tapi ditutup? 5 menit sebelum pertandingan itu banyak yang udah turun, Mas, sebelum usai pas tambahan waktu 7 menit kalau nggak salah itu. Itu banyak udah yang kecewa, udah banyak yang turun. Nah, itu mereka juga bisa turun, berarti kan pintu kan udah dibuka. Pintu udah dibuka, pas saya baru keluar itu ada tembakan gas air mata, pintu VIP itu ditutup, Mas. Oke.
Jadi saat pertandingan belum selesai, hampir selesai, Hampir sudah selesai. sempat ada supporter yang keluar Ya, karena kecewa. sudah banyak Heeh. yang keluar. Terus itu pas gas air mata itu Mas, baru ditutup lagi pintu-pintunya. Oke, sempat mendengar aba-aba dari petugas bahwa ada yang memerintahkan tutup pintunya, itu sempat mendengar? Nggak dengar, mungkin udah ke bawah itu Mas. Saya udah sesak, udah nggak tahu apa-apa ya emang itu Mas. Oke, berarti saat Anda keluar sempat terkena tembakan gas air mata, sempat lemas, Sempat itu lemas. pintu masih terbuka lebar Itu untuk ya itu akses ditutup Anda? Mas. Pintu VIP langsung ditutup. Saya posisi udah dekatnya gate 1. Aku lihat belakang itu udah ketutup. Nah di situ kita yang ditembakin gas air mata otomatis mancing emosi Aremania Mas. Tapi saya udah gak bisa ngelawan sih. Oke, apa ini artinya secara sederhana memang pintu akses keluar masuk ini sengaja ditutup atau gimana menurut Anda, Mas? Waduh, kalau itu kurang tahu Mas. Emang kenapa penyelesaiannya luar dalam stadion kok dilemparin gas air mata semua? Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.